Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Indrianisa Putri, NIM 174162612012-87. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya melakukan kerja praktek di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dengan judul Implementasi Tata Kelola Kepegawaian dan Kearsipan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Asep Jamaluddin SEMM. Untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang kerja praktik. Latar belakang kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penempatan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya memilih judul Tata Kelola Kepegawaian dan Kearsipan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang karena berdasarkan fenomena pada umumnya yang sering menjadi opini masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang belum optimal, baik dari segi pelayanan administrasi yang belum efektif dan efisien, dan mengenai kedisiplinan pegawai yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Serta saya ingin mengetahui mengenai pengelolaan arsip kepegawaian dengan kesesuaiannya berdasarkan standar operasional kearsipan. Peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa selama kerja praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 yaitu hadir dengan tepat waktu pada pukul 8, berpakaian sopan dengan baju kemeja beserta alma mater, memakai celana bahan atau rok, dan sepatu pentopel. Apabila ada kepentingan meninggalkan kantor, harus meminta izin terlebih dahulu. Jam kerja dimulai pada pukul 8 sampai dengan 15.30 pada hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan atau instansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016, serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang sudah beberapa kali berubah menjadi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Karawang baru mengimplementasikan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 dengan merubah struktur organisasi dan perangkat daerah yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profil Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Nama instansinya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Tanggal berdiri pada 14 September 1633 yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41314. Jenis instansinya yaitu pemerintah daerah atau jasa. Jumlah pegawainya ada 165 pegawai. Produknya yaitu produk pelayanan dengan email siapsetda@gmail.com. Selanjutnya ada struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, kemudian ada staf ahli Bupati, dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 asisten. Yang pertama ada asisten pemerintahan, yang kedua asisten pembangunan, dan yang ketiga ada asisten administrasi beserta bagian dan subbagiannya masing-masing. Tinjauan pustaka atau Grand Theory Management. Menurut buku Melayu SP Hasibuan tahun 2019 halaman 9, manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Dan menurut buku Abdullah tahun 2014 halaman 2, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi seperti man, money, material, machine, dan method secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat dibuat sintesa bahwa manajemen dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu middle theory, manajemen sumber daya manusia. Menurut buku Marwansyah tahun 2016 halaman 4, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan, dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Serta menurut buku Mangkunegara tahun 2012 halaman 2, manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pengelolaan dengan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu atau pegawai. Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau instansi. Maka, pembentukan sumber daya manusia yang handal merupakan suatu keharusan. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas, dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu yang menyangkut sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, serta evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan atau instansi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. 3. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu rank teori mengenai tata kelola. Menurut buku tunggal tahun 2012 halaman 24, tata kelola adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai atau capaian, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dan menurut buku Sudarmayati tahun 2004 halaman 3-4 mengatakan arti tata kelola sebagai berikut. Kepemerintahan yang mengemban akan menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwasannya tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya, rank teori mengenai tata kelola kepegawaian dan kearsipan. Jadi, tata kelola kepegawaian dan kearsipan merupakan pengelolaan yang ada di bagian administrasi umum, subbagian kepegawaian dan kearsipan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang menjadi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian, sekretariat daerah, dan staf ahli, serta rapat-rapat dan melaksanakan pengelolaan kearsipan dan melaksanakan pengelolaan telekomunikasi.
Salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan sekaligus tata kelola kepegawaian yang baik atau good governance yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintahan swasta dan masyarakat dalam pelayanan maupun pembangunan, antara lain dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip mendasarnya konsep good governance, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang adalah untuk mengetahui efektivitas tata kelola kepegawaian dan kearsipan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di lingkungan kerja sehingga setelah lulus nanti mahasiswa akan siap dengan kondisi di lapangan kerja. Dan tujuan diadakannya kerja praktek ini untuk membangun mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia usaha atau kerja, serta memiliki pengetahuan dan memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang didapat atau diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penelitiannya itu penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat dari tabel diary report kegiatan mahasiswa yang terhitung sejak hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis 20 Februari 2020 sejak pada pukul 8 hingga pukul 15.30. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama itu memiliki tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utamanya adalah administrasi umum. Tugas administrasi umum meliputi mencatat surat masuk, mencatat surat keluar, menginput surat masuk dan surat keluar. Dan di sini juga memiliki tugas pendukung, diantaranya menyusun arsip kepegawaian dan membantu staf dalam menyusun sasaran kerja pegawai atau biasa disebut SKP. Untuk selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang mengenai tata kelola pelayanan administrasi yang perlu diperbaiki. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai, yaitu masalah absensi kehadiran serta pemakaian seragam dinas. Kemudian aturan jam kerja belum dipatuhi secara maksimal oleh pegawai, sehingga menyebabkan terhambatnya proses dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Masalah selanjutnya adalah pengaturan arsip belum tertata rapi yang sesuai dengan standar operasional kearsipan. Kemudian ada solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang adalah dengan memberikan arahan serta mengevaluasi kinerja pegawai, mengikuti pelatihan, studi banding, peningkatan kompetensi keahlian maupun pembinaan pegawai agar mampu memenuhi atau melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang telah diberikan, serta menyatukan visi dan misi serta tujuan Sekretariat Daerah. Selain itu juga upaya lain yang dilakukan yaitu adanya evaluasi kerja setiap bulan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sudah kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut ada kinerja pegawai yang harus diberikan reward berupa pemberian tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji dan lain-lain bagi pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Dari uraian kegiatan di atas bisa didapatkan hasil dari kerja praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dapat mengetahui
mengetahui bagaimana efektivitas tata kelola pelayanan yang ada di bagian administrasi umum, subbagian kepegawaian dan kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Dan yang kedua, dapat mengetahui tentang perencanaan sumber daya manusia yang lebih detail. Kemudian yang ketiga ada mengetahui apa saja tugas yang terdapat di subbagian kepegawaian dan kearsipan seperti mencatat surat masuk dan surat keluar serta mengelola arsip kepegawaian. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu sebagai tugas utama dalam mengedepankan amanah dan profesionalisme terhadap tugas pelayanan yang melekat bagi aparatur sipil negara untuk melayani kepentingan publik dan mengayomi masyarakat yang harus lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua, harus lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab perannya. Yang ketiga, tata kelola dan pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dalam penyelenggaraan pemerintah dan administrasi harus tetap berpedoman dan menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi dan partisipasi sebagai tugas utama dalam mengedepankan amanah dan profesionalisme. Berikut merupakan saran dari praktikan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya yaitu ada foto kegiatan ketika saya melakukan kerja praktik. Untuk foto pertama bisa dilihat saya bersama rekan kerja praktik saya melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Administrasi Umum yaitu Bapak Maksum Hambali SEMM. Kemudian foto yang kedua yaitu saya sedang mendisposisikan atau mencatat surat masuk dan surat keluar. Dan foto yang ketiga saya bersama pembimbing atau penyelia lapangan saya ketika saya melaksanakan kerja praktik. Dan foto yang keempat yaitu saya mengikuti rapat di BKP SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Dan foto yang terakhir yaitu saya dengan staf yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, lebih tepatnya di subbagian kepegawaian dan kearsipan. Di situ saya mengantarkan surat kepada bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya bisa dilihat tayangan video kegiatan selama saya melaksanakan kerja praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, yaitu dengan saya sedang mencatat atau menulis dan mendisposisikan surat masuk ataupun surat keluar. Baik, sekian pemaparan dari hasil kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.